Kadis Pertanian, Ketahanan Pangan dan Hortikultural Kabupaten Tanggamus Catur Agus Dewanto memberikan sanggahan atau klarifikasi terkait keluhan petani di Pekon Terbaya dan Kota Agung mengenai kinerja Dinas Pertanian Tanggamus dinilai tidak maksimal. Kinerja petugas penyuluhan lapangan atau PPL keberadaannya tidak dirasakan oleh masyarakat. Di saat pandemi COVID-19, petani gagal panen akibat wabah hama werang. Perhatian dari Dinas Tanggamus tidak dirasakan manfaatnya oleh petani. Kredibilitas Kadis Pertanian Tanggamus dipertanyakan. Terkait obor pangan lestari atau OPAL, terlihat mangkrak dan terbengkalai, sekitarnya dipenuhi rumput liar, tidak terawat dengan benar. Di samping Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Tanggamus Darius, Kadis Pertanian Catur Agus Dewanto datang ke kantor Sekretariat DPC AWPI Tanggamus dan disambut oleh Penasehat Dr. Hannes Mardatu Aspar, Ketua Imron Tara dan segenap media yang tergabung di AWPI Tanggamus. Klarifikasi Kadis Pertanian, Ketahanan Pangan dan Hortikultural Kabupaten Tanggamus. Di Tanggamus saja, tapi pesisir barat, Pesawaran, daerah pesisir, semuanya itu terjadi lebih banyak ledakannya. Karena apa? Pertama karena memang yang pas. Kemudian bukan untuk mengkambing hitamkan orang nggak boleh, dan nyari orang nggak boleh. Tahun 2020 memang benar. Anggaran untuk obat itu khusus untuk pengendalian barang-barang coklat WBC itu cuma 22 juta. Catur tahu nggak? Tahu karena udah ada di situ waktu itu. Nah, tapi ketika upaya itu terjadi dari Juni sampai Oktober itu alhamdulillah syukur karena pernah jadi orang provinsi dan suasananya baik, kita dapat bantuan dalam bentuk barang dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Itu ditambah lagi dari laboratorium dalam bentuk obat yang cair mereka buat sendiri, pestisida hayati dengan stakeholder yang ada, misalkan dari teknologinya kayak itu dia bawa obat, yuk kita aplikasikan. Dan itu besar betul, di atas 1,4. Ngambilnya juga jangan percaya sama saya, percaya sama Allah kan, dan itu dengan biaya sendiri. Sampai gerdal teman-teman itu mau 1 minggu, ya udah gerdal. Adakah kompensasi? Tidak ada. Karena memang terjadi ya sudah harus kita lakukan, nggak bisa karena nggak ada obat, upaya alhamdulillah bisa tembus sampai akhirnya ketika di Oktober itu saya takut teman-teman PUPT provinsi itu yang ada 5 orang tugas, dan di Kabupaten Tanggamus hanya ada 5 dari 20 kecamatan, koordinator Pak Karsono itu, saya takut mereka dimarahin sama provinsi. Mereka itu betul dengan ada 4 sampai 5 kecamatan atau sampai ada yang 6 ada yang 3, udah hari libur pun jarang. Nah itu penempatan PUPT provinsi Tanggamus. Ada nggak sekarang pegawai Tanggamus yang punya itu? Tidak ada. Kita dibantu dengan mereka, bersyukur. Nah, dan jangan dimarahin Mas Karsono dan kawan-kawan udah bantu beneran. Nah, ketika pengalaman yang ada dan sebelum berangkat ke Palembang saat itu di bulan Agustus, kan udah mulai dari Juni nih serangan. Alhamdulillah syukur diperkenalkan ada ruang terbuka di 2021 ditambah. Pertanian ajukan obat, kita ajukan. Utamanya kita total dengan obat dan pengendalian lainnya sekitar 900 sekian. Angka pastinya nggak begitu banyak. Tapi ketika kemarin efisiensi, potong 500. Bersyukur nggak? Tetap bersyukur. Karena nggak 22 juta lagi gitu loh. Nanti ada tambahan ke depannya dari pengalaman. Dan insya Allah walaupun dipancing sama saudara yang di Dewan, saya kasih banyak. Bakal terjadi nggak sana? Nggak boleh. Itu informasi dari teman ikut FDP kan, seperti ini dan nggak usah kita yang sudah dapat alhamdulillah syukur. Nah ada hikmah lainnya. Aku ikut tim 2 di pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Yang aku ambil proyek perubahan itu tentang pengendalian dan penanggulangan terpadu sama penyakit pertanian. Itu yang aku ambil, dan nanti keluarannya adalah peraturan bupati yang bisa mengakomodir satu. Kita akan buat brigade itu ada 1 tingkat kabupaten dan 5 titik di titik kecamatan. Jadi ada yang untuk menanggulangi 4 kecamatan, ada yang 3, ada yang 5 dengan satuan tugas. Itu yang hikmah dari kejadian di 2020 dan belum pernah ada di
seluruh kabupaten di Lampung belum ada pernah mengeluarkan peraturan bupati tentang penanggulangan dan pengendalian terpadu sama penyakit pertanian. Memang ada istilah kalau kementerian namanya stop pengendaliannya, ya. Tapi itu berhenti, kita nggak punya brigade, brigadenya ada di provinsi. Itu yang memang. Tapi kita kenapa akalin harus ada brigade? Karena punya provinsi cuma 5 orang. Kalau kita nggak sadar dengan kekuatan kita sendiri, nggak jadi. Kita dibuat brigade dan insya Allah tahun depan dengan perdutnya ada, kita turunkan dasar hukumnya supaya ada catatan legalitasnya dalam bentuk SK. Sekali lagi pengalaman kemarin kalau diperhatikan sudah dengan diperhatikan terkait dengan penambahan pembelian pestisida. Dan pestisida itu tidak harus pakai, bisa jadi stok. Nggak ada teman-teman media menanya ada nggak stok kita punya stok tapi untuk bukan yang lain, dan barang itu bisa dilihat karena setiap barang keluar masuk itu ada tercatat di seksi perlindak itu yang palsu terkait dengan WBC. Dan WBC ini karena kebetulan di 2020 ini kebetulan kena siklusnya juga iya. Kemudian di bulan Asep ada periode musim kemarau itu memang kondisi kemarau kondisi basah, kering tapi basah. Jadi yang betul-betul berakibat yang berdampak tinggi benar. Makanya ketika provinsi bilang, Mas Bagio aku minta obat lagi, tapi lapornya terserang. Alhamdulillah itu sampai minjem mobil apa DPG, dia kok mobil itu ya ngambil orang obatnya itu karena kita memang nggak ada. Ada lagi akhirnya Dinas Pangan Pertanian perlu operasional. Kalau betul melalui umum dapat itu ke desa. Nih saya sih double tadi dan double nggak boleh dia itu. Mobil bekas ini dia bilang. Karena kan kalau ada yang lain di Semarang. Semarang kena banjir. Makanya sempat saya panggil itu BPP Semarang. Kenapa kalian saya panggil? Karena Semarang ini khusus. Satu, tidak punya BPP kantor karena diambil lagi dengan kedua, sering banjir. Bantuan kita upayakan, minta lebih dari provinsi juga. Ketika kan ada periode Februari, periode Juni, dan terakhir Maret. Kan. Sudah bantuan Juni ini kita buatkan sampai kepala dinas provinsi datang langsung. Tapi karena untuk pas kejadian kedua kali, lokasi itu udah pernah dapat bibit. Secara administrasi nggak bisa lagi sama usaha. Ini udah pernah dapat bibit. Hikmahnya apa? Tahun depan, alhamdulillah syukur kita diberikan anggaran untuk ada stok bibit, stok ready. Kalau ada yang kena hama penyakit, stok itu dipakai. Kalau enggak, tetap stay gudang, diperbaharui terus-terusan. Sama ketika pertama pandemi corona, saya bilang dengan Bang Jul ya, dengan sosial. Pertanian punya stok 36 ton beras. Ada di ketahanan pangan, bisa dipakai kalau untuk bencana asal ada perintah dari pimpinan keluarkan akan kalian keluar. Nanti dulu tuh dari Kementerian Sosial masih ada, itu nggak pokok. Artinya kita tuh ada bisa digunakan. Uang Tanggamus ya untuk air Tanggamus. Udah tak buka, makanya sekarang kalau di stok di Bulog ya ada 38,5 ton dan itu siap digunakan kalau udah tergantung. Misalkan dinas sosial dan lagi kita masuk perintahnya bukan. Dan betul hikmah di 2020 ini untuk 2021 meski kena refocusing efisiensi tapi ada meningkat. Dan itu yang aku sampaikan dengan waktu ujian di Palembang. Alhamdulillah syukur Pak, digangin dengan mentor dan coachnya dan penguji gini loh yang kami buat. Jadi bukan bersyukur gara-gara ada serangan, enggak. Tapi hikmah ke depannya insya Allah bisa. Itu yang terkait dengan WBC, kemudian tentang tentang banjir ya yang di Semakar. Khusus di Semakar kadang-kadang nih, kalau sudah banjir sawah, wah pasti pertanian ya. Ada nggak mesti pertanian, karena ada yang menyangkut dengan undang-undangnya PU yang di bawah kewenangannya Tanggamus. PU itu adalah untuk sawah yang luas arealnya 500 hektar sampai 1000-nya punya provinsi, anggaplah 1000 hektar, 1000 sampai 3000 provinsi.
3.000 ke atas itu punyanya pusat. Jadi Semakah itu DI yang pusat, kita hanya ada 2, itu punya pusat. Maka sempat Pak Arena waktu pas kunjungan di Ulu Bulu, kamu nggak usah pikir uang dari mana, saya tahu kamu mesti ada duitnya, buat proposal, kami buat ke provinsi, termasuk saat itu ngomongin Pak Teddy bahwa orang balai besar ke Pulau Panggung itu sumber air gimana? Sehingga ada teman-teman yang bertanya saat itu tentang irigasi di 2021. Kalau khusus untuk daerah pelaksana nanti yang kerja dengan IPDNIP itu bantuan loan, kalau fisiknya memang punyanya kayak ini. Kita tentang sumber daya manusia. Tapi seperti Bang Mardhani menyampaikan, itu di Kota Agung udah ada titik yang dicek sama PUPR, insya Allah bisa. Nah, kalau itu yang terkait dengan ini ya, dengan budget. Dan lagi saya pribadi punya keterbatasan, bukan berarti orang baru tapi stok lama, tapi memang secara ini memang baru. Baru 1 tahun sekarang, atau 7 ya, tahun 4 hari. Kami dilantik 3 Desember 2019. Keterbatasan iya, karena harus memperbaiki semua yang ada. Kalau kasarnya orang bilang, ya cuci piring. Tapi bukan cuci piring yang meto-meto, tapi memperbaiki, kita pompa lagi semua orang. Karena bukan apa-apa, ada yang sudah lanjut keren. Tapi kita ada yang tanya, PPR-nya nggak datang ke kelompok tani. Itu kan yang diceritakan. Harusnya maksimal dia 16 kelompok tani, dia ngebina sampai 28. Putarannya itu. Jadi ketika mereka buat laporan aja, aku sampel. Kalau kamu ketemu khusus di jam sekali, kamu bohong. Kapan kamu ketemu? 2 minggu 7 hari. 1 minggu 1 minggu 7 hari. Dikurang 1 minggu menjadi 5 hari. 5 kali 2 10 hari. Laporan pertemuan di BPP 2 hari. Tinggal berapa? 6 hari. Apa iya 6 hari bisa 20 kelompok? Enggak seperti itu. Kita buat lampu susi per hari itu 1 kelompok kami. Dan itu udah berbeda dengan anjuran Kementan yang 119. Karena kita memang kurang personil. Menyangkut yang lain, tetap mohon dibantu saudaranya ini untuk bisa itu tadi hancur tadi. Karena bukan apa-apa bersama. Padahal nanti aku punya cek juga. Jadi gini ceknya. Saya punya staf lapangan ini. Staf lapangan suruh ngecek ke penyuluh. Bener nggak? Dia kerja. Yang ini saya suruh cek. Intinya apa? Untuk bisa bareng. Untuk saling jaga. Karena memang nawaitu ini yaitu kerja masuk ke sini ke kantor saya. Terakhir terkait dengan yang kemarin itu jadi cuma ketika bahasanya dewan mungkin kenapa 22 juta aku kalau sendiri kenapa enggak menjelasin kalau kerja itu kan di situ dewan kalau dewan nggak setuju harusnya kan ya udah ditambahkan lagi deh. Oktober masih ada APBD itu dong kan ada kita potong semua. Jadi di anggaran di pertanian itu kena revolusi 52% sampai dengan untuk bayar teman-teman yang bantuan ke penyuluh yang Desember ini, karena kan di penyuluh itu hanya dibantu oleh provinsi pusat 11 bulan, 1 bulan proses itu yang kita naik. Dan amanah bunda juga ketika nggak kekang naik 50.000, BOP-nya naik. Ini memang kurang personal. Mungkin kita bisa kita sampaikan sebagai Bang Imron dan kawan-kawan saudara semuanya berharap terkoreksi saya untuk perbaikan saya sendiri karena saya bukan manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan. Berikut juga dengan pasukan saya dan permohonan maaf ketika kejadian Kamis kemarin. Mohon maaf itu. Dari Tanggamus, Rodial Haluan Indonesia melaporkan.